Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Registrial. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial download data kelautan lewat website Hermes Sakti. Buat yang belum tahu, Hermes Sakti adalah portal data satelit yang nyediain informasi tentang kondisi laut, mulai dari suhu permukaan laut, klorofil A, arus sampai tinggi muka laut. Data ini gratis dan bisa banget dipakai buat data oceanografi, perikanan, atau bahkan analisis iklim. Pertama-tama kita buka dulu website Hermes Sakti di browser. Tinggal klik saja hermes.akri.fr di kolom alamat. Tampilan utamanya seperti ini. Ke Global Data Search. Di halaman utama kita bakal lihat beberapa menu utama. Di bagian samping ada menu projection, buat atur sistem koordinat, data or periode, untuk milih rentan waktu. Kita juga bisa pilih resolusinya 4, 25, 100. Ada sensor tipe juga. Di menu projection ada L3B dan L3M. L3B dan L3M itu apa? L3B adalah level 3 binet. Nah, datanya masih dalam bentuk bin, grid global, dengan resolusi tetap, biasanya 4 km atau 9 km. Isinya nilai asli hasil binning satelit, biasanya per time step, harian, mingguan, dan sebagainya. Lebih detail, tapi ukurannya lebih besar. Cocok kalau mau analisis lanjutan atau bikin komposit sendiri. Sedangkan L3M, data L3B yang sudah di map atau diproyeksikan ke grid, reguler, red, atau load. Formatnya lebih mudah dipakai langsung untuk visualisasi karena tiap pixel punya posisi geografis tetap. Biasanya juga sudah ada produk harian, mingguan, atau bulanan dalam bentuk peta. Cocok juga kalau tujuannya untuk visualisasi atau analisis spasial sederhana tanpa repot regrading. Singkatnya, kalau L3B itu data mentahan hasil binning. Kalau L3M versi siap pakai atau sudah di map ke grid atau LAN atau reguler. Di bagian resolusi juga ada 4, 25, 100. Nah, apa kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan. 4 km, jadi setiap pixel data mewakili 4 kali 4 di permukaan laut. Jadi detailnya lebih tinggi atau lebih tajam. Cocok buat studi skala regional atau pesisir. Kalau 25 kilo, setiap pixel mewakili area 25 kali 25 km, detailnya sedang. Biasanya dipakai buat analisis skala menengah atau monitoring rutin. Untuk yang 100, ini mewakili area 100 kali 100 km, detailnya rendah, tapi file lebih kecil dan lebih ringan untuk analisis global atau jangka panjang. Selanjutnya ada di binning periode, ada daily, 8 day, atau monthly. Bedanya apa? Kalau daily, data hasil pengolahan satu hari saja. Kelebihannya, resolusi waktu tinggi, bisa lihat perubahan harian. Kekurangannya, sering ada gap atau kosong karena awan menutupi sensor satelit. Cocok kalau mau lihat kejadian singkat, misalnya upwelling, blooming, atau respon laut setelah badai. Untuk yang 8 day atau mingguan, data hasil penggabungan 8 hari, bisa rata-rata atau nilai representatif. Kelebihannya, mengurangi gap akibat awan. Jadi peta lebih penuh. Kekurangannya, detail harian hilang, jadi lebih smooth. Cocok kalau analisis pola mingguan atau musiman, tanpa perlu terganggu data kosong. Untuk yang monthly, bulanan, ini rata-rata bulan satu penuh. Kelebihannya stabil, hampir nggak ada missing data. Nah, kekurangannya, variasi harian dan mingguan tidak kelihatan. Cocok untuk analisis jangka panjang, tren musiman atau tahunan. Dan laporan yang butuh data bersih. Jadi singkatnya gini, kalau milih yang daily, itu butuh detail tinggi, event singkat. Kalau yang mingguan, butuh kompromi, detail masih ada, tapi gap awan lebih sedikit. Kalau buat yang bulanan, kalau mau fokus ke tren jangka panjang dan pola musiman. Di sini juga ada beberapa parameter. Ada biochemical, atomic optical, ocean surface optical, surface optical. Ini biochemical itu zat biokimia di laut. Ada CHL1, CHL2, CHL0CM, CHLOC5. Ini dipakai buat tahu banyaknya plankton di laut. Kalau CHL1, CHL2, CHL0C5.
Sedangkan TSM atau SPM itu digunakan untuk kekeruan air. PIC ini buat karbon anorganik. POC karbon organik. NFLH sinyal fluoresensi klorofil. Cara lain buat mendeteksi plankton. Kalau PP produksi primer, ini seberapa banyak plankton menghasilkan makanan lewat fotosintesis. Selanjutnya ada atmospheric optical, ini efek atmosfer. Yang ketiga ada ocean surface optical, ini pantulan cahaya di permukaan laut. Dan yang terakhir ada subsurface optical, optik di bawah permukaan laut. Oke, begitu kita bisa langsung download data. Pertama-tama kita bisa ambil koordinat ini lewat Google Earth. Angka depannya saja ya. Oh iya, untuk sensor tipe ini bisa disesuaikan aja ya sama kebutuhan. Cari dulu apa yang dibutuhin baru tinggal pilih. Semua ini juga gitu sih. Nah, ketika semua sudah dipilih mulai dari area, global, ini titik koordinat, projection, resolusi, semua sudah dipilih, tinggal langsung ke search. Ini ada data NC, ini data order yang kita download untuk setiap parameter. Untuk download datanya atau order produk, kita bisa pilih klik ini, masukin email kita. Setelah kita order produk, itu dikirimin nanti email yang jadi buat order produknya di mana. Nanti dikirimkan 2 email, tapi email pertama itu buat email konfirmasi. Kalau kita order produk lewat web Hermes Akri, ini nanti dipencet aja link ini, nanti dikirimin email kedua berupa email akun server buat di FileZilla. Maka disarankan untuk download FileZilla terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti dikirimkan akun server seperti ini berupa linknya juga, tinggal dimasukin ke FileZilla. Username-nya, password, ini buat yang link ini di copy aja. Terus yang buat portnya ini di klik 21 di default port TP is 21 tuh. Terus di connection. Tapi sebelum di connection, alangkah baiknya buat folder baru di sini biar nggak kemana-mana. Dengan cara klik kanan, klik directory, terus tinggal di quick connect. Begitu tinggal dipindahin aja, Ctrl A, terus di direct aja ke sini. Nah, begitu sudah beres download data dari web Hermes Akri. Mungkin cukup sekian tutorial register bulan ini. Sampai jumpa kembali. Dan terima kasih.